Halo Sobat Ternak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cantik Tutia Kasana, paramedik veteriner dari Podomoro Feed Mill. Jadi hari ini kita akan kunjungan kandang, tapi tenang saja, saya tidak akan sendiri, pasti ada temannya di sini nanti. Nah, kabarnya hari ini kita akan kunjungan kandang ke peternak layer di daerah Kediri. Mau tahu selengkapnya? Yuk ikutin aku. Sobat ternak, alhamdulillah kita sudah dalam perjalanan menuju ke kandangnya siapa ini Pak? Mas Reza. Oh, kandangnya Mas Reza. Jadi saat ini saya tidak sendiri, saya bersama tim kreatif dan bersama Pak Siono, salah satu technical service di Podomoro Feed Mill. Halo Pak. Ya, halo Cantik. Jadi kita langsung tanya-tanya aja ya ke beliau mengenai gini Pak, gimana nih kabarnya dulu nih Pak? Pagi yang indah, kabarnya bagus. Ini sejuk banget ini, udaranya seger pagi-pagi. Ya, sehat ya Pak ini Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih? Mungkin bisa dijelasin dikit nih Pak. Sehari tuh Bapak ngapain aja sih nih kegiatannya jadi technical service di Podomoro Feed Mill gitu? Ya, kita mengedukasi peternak, terutama peternak yang pemula. Kita edukasi untuk manajemennya, cara kasih makan, terus terutama pemberian suplemen mainstream dari Podomoro itu sendiri. Wow. Jadi selama ini peternak pemula itu belum tahu manajemen pemakaian mainstream yang sebenarnya. Wah gitu nih. Ya, kita mengedukasi supaya hasilnya bisa maksimal. Seperti itu Cantik. Wah luar biasa. Jadi Pak Siono ini lebih ke mengedukasi ya ke para peternak. Ini di daerah mana ini Pak? Sudah hampir nyampe ke rumahnya Pak Reza. Hari ini kita daerah Papar. Hari ini ke tempat beliau. Beliau punya broiler dan yang ini, yang layarnya ini pemula. Jadi dia perlu diedukasi untuk manajemennya juga. Luar biasa. Jadi nih Pak, kita kan di sini mau kunjungan ke Pak Reza ya, kandang ayam layer. Ini biasanya Pak Siono itu ada pengecekan nggak nih Pak? Iya, Gitu. setiap kita kunjungan, kita lihat kondisi nipple, kondisi tempat pakan, terus penggorean, sama tandon air minum kita nanti cek juga. Jadi supaya tingkat kebersihannya itu bisa maksimal. Oh, luar biasa ini ya. Berarti Pak Siono ini selain mengedukasi juga di sana pasti ngecek kondisi ayam juga pastinya, kondisi manajemen kandangnya kayak gitu. Ya. Luar biasa banget nih Pak Siono ya. Wah, misal nih Pak, waktu di sana itu mendapatkan kasus atau masalah, ini biasanya prosesnya gimana nih Pak Siono, bisa dijelasin nih? Kalau terjadi suatu kasus, kita lakukan pemeriksaan ayamnya secara kasat mata. Setelah itu kita juga lakukan pembedahan pada ayam itu sendiri. Oh, jadi gejala klinisnya juga kita harus tahu ya Pak ya? Iya. Bener banget. Oke, jadi ada prosesnya ini teman-teman untuk mendiagnosa dan selanjutnya memberikan solusi. Bener ya kan Pak ya? Iya. Bener banget. Nah biasanya nih Pak, dalam sehari ini Bapak kunjungan kandangnya ini ada berapa nih Pak? Kalau kita dekat dari lokasi kita, katakanlah di sekitar Kediri aja, kita bisa sampai 3 bahkan 4 lokasi yang kita kunjungi. Tapi kalau kita sampai di Blitar, di Jombang, itu kemungkinan dua lokasi. Wah, luar biasa sekali. Oke, jadi kita sudah tahu gambaran sedikit nih perjalanan dari Pak Siono. Bener gak nih teman-teman?
Iya, Benar luar biasa. sekali. Oke, jadi perjalanan kita ini cukup panjang dan kita kayaknya mau sampai nih ya Pak. Iya. Jadi saya tidak ingin mengganggu konsentrasinya Pak Siono dalam mengendara mobil, dan kita lanjutkan lagi nanti di tempat lokasi. Bye bye. Halo, alhamdulillah kita sudah sampai nih di kediaman Bapak Reza. Jadi kita sudah sampai, nanti lihat-lihat di kandang ayam layer Bapak Reza. Nah, kata Bapak Siono, beliau ini adalah peternak ayam pemula, terutama ayam layer. Wah, jadi populasinya sekitar kurang lebih 500 ekor. Pulet ini diambil di Podomoro Feed Mill. Wah, luar biasa. Jadi Pak Siono sini berperan untuk mengontrol dan selain itu juga mengawasi dan mendampingi dan memberikan edukasi untuk peternak ayam pemula. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Kalian bisa lihat ya di sini. Ini sekitar kurang lebih ada 500 ekor ayam pulet layer. Jadi puletnya ini diambil langsung di Podomoro Feed Mill, dan kita lihat juga ini ada Pak Siono dan Pak Reza. Ada Pak Siono dan Pak Reza. Jadi ini Pak Siono lagi mengedukasi dan sambil ngecek kondisi ayamnya ini bagaimana. Kalian bisa lihat ya ini ya. Ya, nanti setelah beliau tanya-tanya, berbincang dan sambil ngecek kondisi ayam dan manajemen kandangnya, nanti kita tanya-tanya ke Pak Siono bagaimana hasilnya. Oke, bye-bye. Halo Sobat Ternak, alhamdulillah tadi saya lihat Pak Siono udah berbincang-bincang sedikit sama Pak Reza ya. Iya. Nah, mungkin tadi berbincang-bincangnya tadi mengenai apa Pak? Apakah cek kondisi ayamnya atau bagaimana gitu Pak? Ya, ini tadi mengecek itu untuk pakannya. Perharinya masih habis 85%. Oh, 85 gram per ekor. Oh, 85 gram per Iya. ekor. Ya, ya, Karena ya memang ayamnya baru datang. baru Masih datang. 4 hari yang lalu. Jadi Oh, dia masih di masa transisi. Benar. Oke, jadi tadi agendanya masih cek kondisi ayamnya kayak gimana, pakannya kayak gitu ya Iya. Pak ya. Oke. Jadi ini belum produksi ya nih Pak ya? Belum produksi teman-teman. Jadi ini masih kemarin diambil gitu ya. Jadi masih beradaptasi gitu ya Pak ya, Ya, di sini ya. bener banget. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kondisi ayam yang atau pulet yang sehat itu yang bagaimana sih Pak gitu? Ya, ini bisa dilihat seperti ini. Oke. Kakinya besar, Oke. cengkernya sudah mulai memerah. Ya, terus Bisa dilihat Pak. Oke, kayak gini. seperti ini. Oh, gitu ya. Oh, ini teman-teman. Dagingnya kan tebal. Dagingnya tebal. Oh, gitu ya Pak ya. Oh, Benar-benar. Ini juga mulai kakinya kayak gitu ya. iya, kakinya kuning. Kakinya kuning. Cegernya. Oke. Biasanya produksi itu di umur berapa Pak? Biasanya 16 minggu. Oh, itu 16 sudah mulai minggu. produksi. Oke, jadi biasanya 16, 17 itu udah mulai produksi ya Pak ya. Iya. Nah, tadi udah tahu kan. Nah, untuk vaksin nih Pak, biasanya tuh kalau di ayam petelur, ini kan masih pemula, biasanya yang simple aja nih Pak, vaksin yang masuk itu biasanya apa sih Pak gitu? Semua vaksin untuk ayam petelur itu harus masuk. ND, Bumboro, Oh, gitu. IB, terus Korisa, Itu harus terus masuk. Sama triple. triple. Iya. Biasanya selain itu Pak, obat apa Pak biasanya? Obat cacing gitu ya Pak biasanya ya? Obat cacing wajib. Wajib. Ini saya sarankan juga harus obat cacing. Oke. Nanti kalau setelah naik, kita juga kondisikan penyemprotan anti gurem supaya dia masuk baterai itu kondisinya sudah terbebas dari gurem sama cacing. Jadi selain tadi masuk vaksin, juga ada obat cacing, terus juga aja semprot
semprot buat burem itu tadi ya Iya, Pak ya. iya, iya. Gitu teman-teman. Nah, dalam waktu dekat ini sebaiknya ini kan baru masuk nih Pak. Ini sebaiknya vaksin yang masuk ini sesuai umurnya ini apa Pak? Ini dalam dekat kita masukkan Korisa. Oh, Korisa. Ya, minggu-minggu depan itu Korisa. Setelah Korisa jeda kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Itu nanti kita masukkan KI-nya. Oh, AI. Oh, gitu. Jadi sesuai umur nanti juga ada vaksin-vaksin Iya. lainnya. Gitu. Oke Pak. Terus ini Pak buat peternak pemula nih. Ini biasanya kan juga pasti masih bingung. Iya. Ini yang perlu diperhatikan nih dalam manajemen kandangnya ini apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari air atau mungkin dari apa gitu Pak. Ya, ini tadi sudah saya konfirmasi sama Mas Reza untuk keber itu nggak perlu sebenarnya. Itu saya suruh lepas. Untuk ayam petelur itu sirkulasinya harus lepas. Jadi ini nanti saya suruh ngelepas. Oh, yang pinggir-pinggir ini ya Pak Iya, ya? terpalnya itu saya suruh lepas. Biar nanti sirkulasinya juga. Sirkulasinya bagus. Terus untuk tandon minum itu setiap 1 minggu minimal 1-2 kali harus dikuras. Oh gitu. Iya. Biar apa Pak ini? Kebersihannya Kebersihannya. supaya terhindar dari koli. Nah, itu teman-teman. Jadi harus sesering mungkin dibersihkan. Apalagi ini kan pakai nipel ya Pak ya. Iya. Nanti takutnya juga akan menyumbat kayak Menyumbat. gitu. Bener banget. Ini kita harus mengontrol, kita pastikan bisa keluar airnya supaya ayam tiap hari bisa minum. Oh gitu. Benar-benar. Terus tempat makan, ini tadi memang Mas Riza tiap harinya kalau meratakan itu pakai tangan. Oh gitu. Sus, Tapi baiknya. kesulitan sebaiknya kita pakai paralon, kita belah, kita kasih Ini kayu, pegangan kayu. itu untuk Meratakan. meratakan. Oh gitu. Terus untuk ini ketinggian kandang atau bagaimana? Ini kan apa ada feses yang jatuh gitu Pak? Mungkin ada standar ketinggian kandangnya atau gimana nih Pak? Ya, untuk standar dari tanah ke Nah, baterai itu. yang paling bawah sebenarnya ini kurang tinggi sih. Oh ini kurang tinggi Iya, sih. semakin tinggi semakin bagus. Oh. Ya minimal 2 meter dari tanah. Yang paling bawah ini ya, ini minimal harus 2 meter. Tujuannya supaya penguapan dari kotoran itu nanti nggak terlalu Oh gitu. mengena ke ayam. Oh bener. Terus apalagi ini juga ada ini kan jadi nanti sirkulasinya nggak kurang ya Pak ya? Iya. Ini? Bener banget. Oke. Terima kasih Pak Siono. Iya, sama-sama Mbak Oke, Cantik. jadi teman-teman untuk kondisi ayam, jadi kan udah dijelaskan ya. Jadi ini buat peternak pemula ini harus memperhatikan tadi kondisi ayam, selalu mengontrol, mengecek setiap harinya. Selain itu kondisi kandang layar yang harus diperhatikan yaitu manajemennya juga kayak gitu teman-teman. Selain itu tadi udah dijelaskan juga manajemennya tadi udah dari pembersihan sesering mungkin tempat air minum, tandon kayak gitu. Juga memperhatikan sirkulasi udara. Selain itu juga memperhatikan ketinggian kandangnya agar bau amoniaknya tadi tidak mengena ke ayam kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Siono. Iya, Nanti sama-sama. kita lanjut berbincang-bincang dikit sama pemilik kandang layer ini. Iya. Halo Sobat Ternak, jadi alhamdulillah tadi kita sudah jalan-jalan ke kandang layer bersama Pak Siono dan tim kreatif tentunya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang sedikit dengan pemilik kandang layer yaitu Bapak Reza. Iya. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Mbak Cantik Lutfia, Iya. paramedik veteriner Podomoro Feedmill, salah satu tim kreatif dari Podomoro Feedmill gitu Pak. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak Reza? Alhamdulillah baik. Jadi kita sharing-sharing dikit ya Pak ya, Iya. sambil berbincang-bincang lah gitu Pak. Iya. Jadi ini Pak, mungkin kalau boleh tahu nih bisa cerita sedikit Pak Reza ini sudah berapa lama sih beternak ayam kayak gitu Pak? Kalau broilernya udah hampir 3 tahun lah. Kandang broiler. Habis itu pengen nyoba kandang layar. Ini baru belum ada 1 minggu.
3 hari kemarin baru masuk. Berarti ini anu ya Pak ya, apa dulunya ini broiler ya Pak ya? Iya, awal mulanya broiler. Kok tertarik nih Pak waktu itu ingin beternak ayam broiler itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya ingin cari dunia baru aja lah. Oh, cari dunia Iya. baru ya Pak. Berarti sebelumnya apa nih Pak kesibukannya sebelum beternak ayam broiler? Ya ini kesibukannya dulu sempat kerja di kantor juga sih, Oh iya. 2-3 tahun. Habis itu jenuh lah. Jenuh ya Pak ya di kantor ya Pak ya. Nggak bisa keluar, nggak bisa itu. Terus ditawarin temen juga. Ya lah nggak apa-apa, punya modal dikit. Nambah-nambah. Begitu berarti Iya. awalnya dulu populasinya berapa nih Pak broiler Pak? Dulunya sih 3.000 ekor, beberapa periode, hampir 5 periode. Habis itu ketemunya di berat badan maksimal kok, dicoba 2.500 kok bisa maksimal. Ya udah sampai sekarang isi 2.500. Wah gitu. Iya, broilernya. Berarti dulu ini udah 3 tahun ya Pak ya, udah 3 tahun jalan Iya. peternak broiler, terus ini baru kemarin pelet datang, Iya. layer ya Pak ya. Iya. Nah ini kenapa nih Pak ceritanya nih dari apa tadi mobil terus broiler terus ini pindah ke layer. Ke layer. Wah ini gimana nih ceritanya Pak? Ya ingin apa namanya? Ingin apa ngerasain sendirilah apa namanya dari mengolah pakan sendiri intinya. Nanti kan apa namanya telurnya juga ngejual sendiri, ingin mandiri lah ibaratnya, Oh, nggak iya, iya, iya. nggak masuk di mitra. Itu juga ingin tahu lah namanya dalamnya mitra itu gimana. Oh gitu. Jadi ini kan berarti ini broilernya tetap jalan apa enggak nih Pak? Tetap lah. Wah, berarti nanti kita bisa main-main nih Pak waktu nanti udah. Ini check in atau kosong kandang atau umur berapa nih broilernya Pak? Boiler masih kosong nih, mungkin minggu depan hari Selasa udah kirim, udah check in. Gitu. Ini Iya. selama ini ada kendala nggak nih Pak waktu beternak ini? Jadi peternak ini ada kendala apa sih Pak gitu? Yang sampai saat ini masih membekas gitu. Mungkin bisa kita cerita-cerita lah buat nanti peternak pemula juga sama sobat ternak. Iya, ya mungkin kendalanya di kalau harga sih ya nggak terlalu masuk lah, soalnya kan mitra kan udah ada apa kontraknya. Oh ya. Ya itu juga sih. Apa kendalanya? Untuk manajemennya mungkin Pak gimana Nah, Pak? manajemen sih gimana ya? Gampang lah ibaratnya kalau udah Kalau udah tahu gampang. iya. Kalau udah jalan sih tahu-tahu sendiri lah gitu. Gitu ya Pak. Iya. Berarti sebelumnya ini berguru kemana nih Pak? Dari temen juga. Oh dari temen ya Iya, bergurunya ya. Dari temen lah misalnya gitu. Oke. Iya. Terus ini Pak, ini sudah ya kita jadi bahas broiler. Ini tadi puletnya ambil dari mana nih Pak? Puletnya ini? Ambil dari Podomoro. Oh dari Iya. Podomoro. Terus ini kenalnya dari Podomoro nih sama Pak Suyono ini gimana Pak ceritanya? Dari temen juga. Dari temen juga. Dari Makanya temen. perbanyak temen lah itu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ini- nah selain dari pulet ambil dari Podomoro Feed Mill, ini di Podomoro Feed Mill Pak Reza juga ambil apa aja Pak di sana? Sama sama yang di layarnya sama pakannya masih support dari sana. Oh, Ya, gitu. sama sambil belajar nantilah ngolah pakan sendiri. Oke. Soalnya belum tahu juga. Berarti self mixing ini ya Pak ya nanti. Iya, iya. Buat sendiri. Ini harapannya ini ayam petelur ini nanti ke depannya gimana nih Pak yang diharapkan dari Pak Reza? Ya cepet bertelur aja sih. Hasilnya maksimal lah itu. Benar benar Iya. benar. Ini populasi sekitar berapa Pak kurang lebih? Ini sementara masih 350. Rencana Dari- mau nambah lagi nggak nih Pak? Masih. Mau nambah lagi nih Iya. rencana luar biasa sekali. Jadi ini nanti kan Bapak Reza selain juga layer ternyata juga broiler gitu ya Pak ya. Iya. Di sini
Ini dilakukan sendiri nih Pak, manajemennya nih dua-duanya nih nanti kalau sudah berjalan atau gimana nih Pak? Strateginya lah. Iya. Kan ini kan punya dua Iya. peternakan gitu ya Pak Iya. ya. Itu gimana nih Pak? Ya. Kedepannya gimana rencananya? Insya Allah kalau bisa sendiri sih dimaksimalkan sendiri dulu. Tapi kalau biasanya udah broilernya udah besar, mungkin agak kewalahan, mungkin cari ABK panggilan lah. Biasanya sih gitu. Berarti ini di layar ini apa Pak Reza ini belum sama sekali ya? Ini dari nol ya ini ya? Masih dari nol ya. Dari nol. Terus ini bergurunya rencana kemana nih Pak? Ya inilah masih dari Pak Suyono lah. Dari Pak Suyono ya? Iya. Ya semoga nanti Pak Iya. Suyono bisa apa mengedukasi Pak Reza juga ya Iya. ini nanti. Oh. Iya. Oke Pak, oke Pak. Jadi ini kan bentar lagi mau check in ya nih Iya. broilernya. Ya nanti kita boleh ya Pak kedepannya buat selanjutnya kita main ke sini buat bahas ayam broiler gimana Pak? Boleh Pak? Iya nggak apa-apa. Monggo. Boleh ya? Iya. Oke, terima kasih ya Pak Reza. Iya. Mungkin di sini Pak Reza memberikan saran dan pesan buat sobat ternak di sini yang ingin memulai ternak ayam layer, tapi di sini sobat ternak masih ingin atau takut gagal gitu Pak. Iya. Jadi masih ini mau beternak gak ya atau gimana? Ini kan Bapak Pak Reza di sini kan sudah berani untuk Iya. intinya mengambil resiko lah ya kalau Iya. sudah terjun kayak gitu. Nah ini mungkin bisa dikasih saran atau pesan apa nih buat sobat ternak gitu. Ya nggak dari layar saja sih semuanya. Kalau ya. usaha itu kan di terutama kan niat dulu lah. Iya Nah, benar niat. niat dulu. Nanti kalau udah niat kan pasti ada semangat. Gitu semangat. Ada semangat, lalu kan baru keluar hasilnya dikit-dikit pasti udah memuncak. Ya, jangan nyerah lah ibaratnya gitu. Oke. Jadi pertama niat, nanti semangat timbul ya Ya, Pak ya. Ya dikit-dikit dulu nggak apa-apa, Ya. nanti lama-lama jadi bukit gitu Ya. ya Pak ya. Ya. Dan telaten seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih ya Pak. Tidak terasa nih kita udah begitu panjang tadi perjalanan dari kandang, Iya. terus tadi juga berbincang sedikit dengan Pak Suyono, berbincang juga dengan Pak Reza gitu. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti kita bisa mengagendakan kunjungan ke kandang ayam broilernya Pak Reza Iya. seperti itu. Sebelumnya terima kasih Iya. sudah ingin berbincang tentang dunia layer broiler seperti itu. Sukses terus ya Pak Reza. Ya, amin. Oke, terima kasih. Iya. Halo Sobat Ternak, sekian dulu perjalanan kita hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bahkan titip pertanyaan nanti bisa ke kolom komentar gitu. Dan jangan lupa buat subscribe, comment, and like. Podomoro Feed Mill, Raternak, Rapenak.